Pendapat pertama mengatakan jika seorang manusia berzina dengan binatang itu harus dibunuh, baik orangnya, yang kedua hewan tersebut harus dibunuh. Berdasarkan hadis, man wajadtumuhu waqa'a ala bahimatin faqtuluhu waqtulul bahimata. Barang siapa yang menjumpai seorang berzina dengan binatang, maka bunuh orang tersebut dan bunuh pula binatangnya. Ustadz, bagaimana hukumnya menikah dengan binatang? Soalnya sekarang lagi rame ada seseorang menikah dengan kambing. Itu bagaimana hukumnya? Ya, tanyakan dulu kepada orang tersebut. Orang tersebut itu akalnya waras atau tidak? Sebab orang yang mempunyai pikiran yang waras, akal yang sehat, dia tidak mungkin berzina dengan binatang. Hakikatnya kan orang tersebut bukan menikah dengan binatang, tapi berzina dengan binatang, ya. Orang itu diperintahkan untuk menikahi sesama manusia, ya. Yang diperintahkan saja oleh Allah agar manusia berpasang-pasangan, yakni manusia menikah dengan manusia, bisa menjadi haram ketika orang tersebut menikahi yang mahramnya. Misalnya seorang laki-laki menikahi ibunya, menikahi anaknya, menikahi adiknya, menikahi kakaknya, menikahi bibinya, menikahi uaknya, dan seterusnya. Itu hukum asalnya menikah dengan manusia diperintahkan oleh Allah. Tetapi jika menikah dengan mahram bisa menjadi haram, apalagi menikah dengan binatang, ya. Dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang menjijikan, ya. Bagaimana bisa seorang manusia yang mempunyai akal yang waras, mempunyai syahwat, mempunyai keinginan untuk menikahi binatang yang tidak mempunyai akal yang waras, ya. Dan para ulama berbeda hukumnya mengenai hukuman kepada orang yang berzina atau menikahi binatang. Pendapat pertama mengatakan jika seorang manusia berzina dengan binatang itu harus dibunuh, baik orangnya, yang kedua hewan tersebut harus dibunuh. Berdasarkan hadis, man wajadtumuhu waqa'a ala bahimatin faqtuluhu waqtulul bahimata. Barang siapa yang menjumpai seorang berzina dengan binatang, maka bunuh orang tersebut dan bunuh pula binatangnya, artinya dan hewannya. Nah, jadi pendapat yang pertama, ketika melihat ada seseorang berzina dengan binatang, itu orangnya dibunuh dan hewannya dibunuh. Cuman sayang sekali hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesohihannya, ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan yang dibunuh itu cuman hewannya saja, kalau orangnya jangan dibunuh, katanya. Dan pendapat ketiga mengatakan orang yang berzina dengan binatang maka tidak ada hukuman khusus baginya berdasarkan hadis, barang siapa yang berzina dengan binatang maka tidak ada hukuman khusus baginya. Artinya diserahkan kepada pemerintah, apakah hukumannya mau dicambuk, apakah hukumannya mau dikebiri, apakah mau dipenjara, dan lain sebagainya. Artinya pemerintah yang mempunyai wewenang atau yang menentukan orang tersebut harus diapakan, ya. Tetapi apakah itu hukumannya dibunuh, apakah hukumannya dikebiri, apakah diserahkan kepada pemerintah, yang pasti perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang menjijikkan, ya. Bagaimana bisa seorang manusia yang mempunyai akal yang sehat, pikiran yang waras, dia menikah dengan binatang, dia mempunyai syahwat terhadap binatang, ya. Dan sebenarnya orang yang berzina dengan binatang itu banyak di luar-luar, yakni orang yang bukan beragama Islam. Ada orang di daerah tertentu yang bukan beragama Islam, orang tersebut nikah dengan atau berzina dengan anjing, berzina dengan kuda, berzina dengan kerbau, dan seterusnya, ya. Dan itu bukan akhlaknya orang Islam. Adapun orang Islam diatur dengan agama. Yang menikah dengan sesama manusia saja itu ada aturannya. Bagaimana lagi menikah dengan binatang, ya. Nah, jadi hukum berzina atau menikah dengan binatang, entah itu kambing, entah itu sapi, entah itu ayam, dan seterusnya, itu hukumnya haram, ya. Nah, mungkin seperti itu.